Oke, saya coba tanggapi dari dua perspektif. Pertama dari sisi etikabilitas, yang kedua dari sisi payung hukum gitu. Etikabilitas adalah bagaimana seseorang harus mengakui sebuah karya. Jadi bukan hanya lagu, tulisan, buku, artikel, musik, kemudian karya cipta lainnya. Itu harus dihargai karena etika kita kan ke sana. Bila, kan ada bilanya, if then else-nya ada tuh. Bila seseorang ingin menggunakan spesifik misalnya lagu atau buku, ya kalau bisa izin lah gitu lah. Karena untuk membuat karya itu tidak mudah. Mau karya tulis, karya ilmiah, musik, lagu, itu nggak mudah gitu loh untuk bikin itu. Dan pasti butuh perjuangan dan waktu yang moodnya tepat. Gitu. Jadi bila public figure tersebut menggunakan lagu orang lain atau musik orang lain, secara etikabilitas sejatinya public figure tersebut harus izin, harus permisif gitu kepada yang punyanya, kepada yang punya dan atau ahli waris dari yang punyanya. Karena karya cipta itu dilindungi meskipun pemiliknya atau penciptanya pun meninggal. Jadi nanti karya cipta itu akan diwariskan. Hak cipta itu diwariskan, termasuk mereknya. Buku, artikel, dan musik itu diwariskan kepada ahli waris yang sesuai dengan hukum waris yang dianut di Indonesia, baik faraid atau hukum waris perdata barat atau hukum adat dan lain-lain. Jadi etikabilitasnya harusnya di apa namanya dijadikan acuan dulu sebagai norma dan dogma. Izin dulu gitu loh. Dan di sana mulai bahwa kita sebagai public figure, sebagai kaum akademis, itu izin. Kayak kaum akademis pada saat kita mencuplik bukunya seseorang, kita masukkan dalam daftar pusaka. Buku Anda itu saya cuplik loh, makanya kita masukkan. Dan itu izin sebenarnya. Nah, itu izinnya tuh di situ. Kalau karya ilmiah buku, tapi kalau musik mungkin izinnya adalah ini kan terkenal, penyanyinya adalah si A. Kenapa nggak izin dulu? Oh, dia udah wafat misalnya. Izin ke ahli warisnya siapa? Harusnya di situ. Kita belum ngomong hukum nih. Etika dulu yang harus dilakukan. Karena bagaimanapun ujungnya kan ada cuan di sana. Karena musik atau lagu yang sudah terkenal itu lebih mudah naik daun gitu loh dibanding kalau kita mulai dari awal. Nah, di situ semestinya disampaikan bila saya dapat monetize misalnya, saya akan berbagi loh, ini perjanjiannya loh, dan lain-lain, berapa persen. Terlepas misalnya tiba-tiba nggak ada cuan, ya berarti nggak ada yang dibagi gitu loh. Kan goalnya adalah berbagi rezeki gitu loh, profit sharing. Di situ sebenarnya Mas, etikabilitas tolong dijaga, itu yang paling penting. Saya melihatnya mungkin sudah yang saya lihat sudah tahap akhir mungkin. Awalnya mungkin diskusi ternyata nggak digubris, awalnya nelpon mungkin nggak digubris. Mungkin ya ini dugaan-dugaan biasanya orang yang sudah melakukan laporan polisi itu sudah final. Tidak ada dispute lagi, artinya diskusi, kemudian hal-hal yang sifatnya mediasi itu sudah dilakukan namun tidak diindahkan oleh yang mengambil karya cipta tersebut mungkin gitu lah. Jadi kalau disampaikan tadi atau pertanyaannya apakah sudah tepat? Ya mungkin sudah tepat karena non litigasi sudah dijalani, mediasi sudah dijalani. Namun public figure tersebut tidak mengindahkan. Jadinya solusinya si apa namanya ahli waris tersebut hanya LP gitu. Namun kalau menurut saya jangan putus asa karena ada litigasi yang kita sebut somasi. Nah, pertanyaannya somasinya sudah dijalankan belum? Karena kalau somasi itu tidak melewati aparat penegak hukum, hanya pensomasi dan tersomasi. Nah, itu sudah dijalankan belum? Kalau sudah, dasar bukti somasi tidak diindahkan itu dasar LP juga sebenarnya. Jadi nanti lebih kuat tuh untuk mempercepat
eh, gelar perkara yang tadinya terlapor bisa segera jadi tersangka. Namun kan balik lagi di sistem integrated criminal justice system yang dianut Indonesia pun itu masih ada langkah mediasi sebenarnya. Nanti sebelum masuk tahap 2 yang namanya ke kejaksaan itu masih ada tuh mediasi. Udah selesaikan negosiasi, cabut LP, polisi bikin SP3. Nah itu sebenarnya masih bisa, tinggal ada mau apa enggak. Nah itu dari si Lesti-nya tersebut. Kalau mediasi mungkin sudah dilakukan, makanya si pelapor dalam hal ini yang membuat LP itu membuat laporan polisi karena sudah dispute. Tapi langkah mediasi itu bisa dilakukan di tingkat penyelidikan juga sebenarnya. Ada namanya restoratif justice. Nah, kalau pernah lihat atau dengar terminologi restoratif justice itu bisa dilakukan sebenarnya. Karena ini kan ancaman hukumannya juga tidak sampai 5 tahun. Artinya kalau menurut saya sayang kalau apa namanya bertempur di persidangan gitu. Nanti kalau LP itu kan ada pasal turut serta, pasal 55. Jadi nanti pasal 55 itu dikaitkan semua tuh yang menyuruh, barang siapa menyuruh, turut serta. Jadi kalau di pasal 55 nanti ada dader, aktor intelektual, ada yang made pleasure, orang yang memang menyuruh, ada yang turut serta saja. Jadi bisa sebenarnya diarahkan ke sana. Jadi terlapornya bukan satu orang saja, banyak gitu loh. Itu bisa jadi terlapor semua nanti. Bisa kata juga, kan barang siapa yang menyebarkan konten-konten yang kita sebut punya orang lain, karya cipta orang lain. Nah, itu kan bisa masuk tuh di situ. Jadi nanti pasal-pasalnya pun harus dilapis saja, termasuk yang menyebarkan, bukan hanya yang menjiplak gitu loh, atau plagiat gitu loh. Tapi masukin orang lain di undang-undang hak cipta tersebut sebagai turut terlapor. Jadi Undang-Undang Hak Cipta kenapa ada? Karena karya cipta itu sesuatu yang intangible, sesuatu yang kita sebut raw materialnya nggak kelihatan, seperti musik, lagu, itu kan nggak kelihatan. Bahkan ada ide dari sebuah kementerian, karya cipta bisa dijadikan agunan. Nah, itu kan luar biasa. Jadi musik bisa dijadikan agunan untuk pinjam ke perbankan. Artinya apa? Kalau sudah jadi produk, sudah jadi sebuah hal yang bisa dijadikan agunan, itu kan karya cipta jadi rebutan. Orang mendingan memiliki karya cipta dibanding mengagunkan rumah atau mobil, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, terkait balik lagi historicalnya di sana. Jadi hak cipta itu melekat kepada pemiliknya. Contoh misalnya, kenapa kita senang ke merek kopi yang gambarnya aneh itu, yang mahal itu. Padahal rasanya sama, karena brandnya, strong brandnya, belum burger misalnya yang bentuknya begitu kan. Nah itu kenapa? Karena brandnya yang mahal, bukan substantifnya gitu loh. Nah, di situ yang saya bilang tadi karya cipta merek itu mahal karena itu. Nah, itu yang harus dilihat historicalnya. Kenapa orang selalu sekarang punya sesuatu didaftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM agar menjadi barang yang bisa memiliki values, memiliki amount, memiliki nilai gitu lah. Nah, itu sekarang lagi didaftarkan selama 10 tahun biasanya gitu. Saya tambahkan, jangan hanya mempelajari, tapi datangi, pelajari apakah betul memang yang ditiru atau diplagiat atau di lip sync dan lain-lain itu betul kepunyaan si A gitu loh. Karena A sudah nggak ada berarti ahli warisnya. Karena memang betul lebih baik datangi orang tersebut. Karena saya meyakini sebenarnya
beliau yang ahli waris tadi, itu pengen karya ciptanya tetap abadi, karya ciptanya punya, pewaris yang sudah wafat tersebut, kemudian berdaya guna gitu lah. Nah, kalau memang ujungnya adalah untuk monetize, berbagi dong gitu, kira-kira kan begitu. Karena apa? Untuk membuat karya cipta itu susah dan mahal, waktu, pemikiran, dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh kuasa hukum Lesti. Jadi bukan hanya mempelajari, tapi datangi, kemudian maunya apa gitu lah. Fair enough, kalau memang ternyata dapat monetize-nya sekian rupiah, tinggal berbagi saja gitu lah. Supaya tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari, karena terkait dengan nama baik. Nah, definisi simpang siur itu kan tergantung dari analisis masing-masing kalau menurut saya. Namun kalau secara substantifnya simpang siur itu karena ada perbedaan informasi. Makanya tadi kan korelasi pertanyaannya apakah perlu dipelajari terlebih dahulu kasus ini oleh kuasa hukumnya agar tidak ada simpang siur kan begitu. Makanya tadi saya sampaikan, kenapa enggak mendatangi juga ahli warisnya gitu loh. Supaya simpang siur ini hilang, menjadi satu suara, bukan heeh, damai itu indah. Nah, balik lagi, kenapa nggak tidak dilakukan? Betul, fair enough saja kalau memang ini di-print out gitu loh, misalnya ada monetize dari lagu tersebut, kan ketahuan tuh berapa viewer-nya gitu loh. Tinggal dikali berapa rupiah. Nah, di situ fair-nya, jelaskan, yuk berbagi rezekinya dari situ. Oke, sebenarnya kasus lip sync, kasus plagiat dan lain-lain itu dari dulu sudah ada. Makanya saya selalu sebagai narasumber mengatakan etikabilitas itu harus di atas segala-galanya. Karena apa? Hak cipta, kehormatan itu intangible. Itu tidak bisa dinilai dengan nilai rupiah berapapun. Jadi hal-hal yang sifatnya etikabilitas harus dimiliki oleh siapapun termasuk public figure. Jujur itu hebat. Namun jujur itu hebat kalau digunakan untuk slogan, itu mestinya kita tersindir gitu. Jujur itu dari hati, jujur itu dari lahir. Kita lahir dan harus sampai sekarang jujur gitu. Jadi lebih baik apapun yang kita lakukan, listen to your heart gitu. Harus dengar dari hati kecil kita. Apakah kita sudah melakukan penjoliman? Apakah kita eh, banyak melakukan hal-hal yang sifatnya kemanfaatan. Nah, itu tinggal dipilih. Hidup kan sebuah pilihan. Kita mau memilih apa? Karena apa? Suatu saat akan menjadi bekal kita ke depan. Karena kita nggak tahu kita selesai di dunia ini sampai kapan. Dan orang akan menilai kita pada saat kita hidup. Yakini kalau kita sudah berpulang wafat, 5 menit setelah kita dikuburkan, orang akan lupa terhadap kita. Jadi etikabilitas tolong dijaga oleh siapapun.